Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar pemirsa di rumah sekalian? Semoga pemirsa di rumah dalam keadaan sehat dan masih semangat puasa ya. Sambil menunggu waktu berbuka, mari kita belajar bersama tentang bagaimana menumbuhkan spirit al-ma'un dalam kehidupan. Nah, di sini kita akan belajar dulu apa arti dari al-ma'un. Jadi kalau dari terjemah, al-ma'un itu artinya adalah barang-barang yang berguna atau barang-barang yang bermanfaat. Tetapi kalau kita lihat dari sisi bahasa, al-ma'un itu adalah pertolongan yang kecil tapi besar manfaatnya bagi orang lain. Nah, ini kalau dari bahasa. Kemudian al-ma'un memiliki sebutan lain, yaitu disebut surat ad-din. Ad-din ini ada 3 arti. Yang pertama, ad-din artinya adalah agama. Yang kedua, ad-din bisa diartikan sebagai hari kiamat, sebagaimana di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kemudian arti yang ketiga adalah ad-din adalah kesepakatan. Kesepakatan siapa? Yaitu kesepakatan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap surat yang di dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul atau sebab turunnya surat yang melatar belakanginya. Nah, yang melatar belakangi turunnya surat Al-Ma'un adalah kisah pembesar dari kaum Quraisy, yaitu kisah yang pertama adalah kisah dari Abu Sufyan yang memiliki kebiasaan setiap minggunya ini menyembelih unta minimal 2 ekor kambing setiap minggunya. Tetapi sayangnya Abu Sufyan ini enggan berbagi kepada orang-orang miskin. Kemudian kisah yang kedua yang melatar belakangi turunnya surat Al-Ma'un adalah kisah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini menjadi wali seorang anak yatim, di mana harta yang dimiliki anak yatim ini dipegang sementara oleh Abu Sufyan. Tapi sayangnya harta milik anak yatim ini digunakan untuk pribadinya sendiri. Nah, kalau bahasa kita tuh biasanya kita bilang ditilep. Langsung saja kita bahas ayat-ayat yang ada di surat Al-Ma'un. Jadi ayat yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ra'aita apabila diterjemah artinya apakah kamu melihat. Tetapi dari sisi bahasa, ar-ra'aita itu tidak hanya melihat, tetapi harus memperhatikan, menganalisis. Menganalisis apa? Memperhatikan apa? Melihat dan memperhatikan bagaimana perilaku orang-orang yukadzibu biddin atau orang yang mendustakan agama. Nah, di sini yukadzibu tidak hanya mendustakan agama atau dia tidak ingin mempercayai agama Islam, tetapi dia juga mengajak orang lain untuk tidak percaya dengan agama Islam. Nah, bagaimana orang yang mendustakan agama itu? Siapa saja orang yang mendustakan agama itu? Nah, jawabannya ada di ayat selanjutnya. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim artinya menghardik anak yatim. Di sini menghardik tidak hanya menghina ya, tetapi menghardik di sini juga yad'u di sini artinya juga tidak peduli sama sekali dengan anak yatim. Bagaimana dia ingin menyayangi anak yatim? Peduli saja dia tidak. Ingat di awal ayat ada kata fadzalika. Dzalika kalau bahasa Arab itu artinya itu. Itu untuk kita tunjukkan sesuatu barang yang jauh. Sama juga dengan dzalika ini menunjukkan orang yang melakukan yad'ul yatim atau menghardik anak yatim itu sangat jauh dari rahmatnya Allah. Selanjutnya, siapa yang dikatakan mendustakan agama? Yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang terjemahannya adalah orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Jadi kita berpikir di sini, bagaimana dia mau ngajak atau menganjurkan orang lain untuk saling berbagi kepada orang miskin. Dia sendiri yang diceritakan di sini adalah kaum Quraisy. Dia sendiri pun tidak melakukan itu. Dia pun enggan berbagi makanan dengan orang miskin. Yang ketiga adalah fawailul lil musallin. Jadi kalau secara artinya celakalah bagi orang-orang yang mendirikan sholat. Musallin di sini mendirikan sholat, tetapi secara bahasa kenapa Allah memilih diksi kata musallin?
Padahal ada kata lain di bahasa Arab mendirikan sholat itu, yaitu muqimus sholah. Nah, karena emang di balik dua kata ini ada maksud tertentu yang diinginkan. Yang pertama, musholin. Musholin itu orang yang mendirikan sholat tetapi hanya sekedar rutinitas, jadi tidak membekas di dalam jiwanya. Dia hanya sebatas mengerjakan sholat itu, ya harus sholat 5 waktu. Kalau misalnya kalau di sekolah ya, anak-anak itu untuk ya supaya bisa mengisi monitoring, supaya tidak dimarahin guru, tidak dimarahin orang tua. Berarti ini kita masih dalam level musholin. Jadi sekedar rutinitas yang tidak berefek pada perilaku sehari-hari. Sedangkan muqimus sholah ini adalah orang yang menjalankan sholat atau mendirikan sholat ini penuh dengan penjiwaan, atau kita bisa bahasa lain adalah dengan khusyuk. Maka di sini Allah memilih kata musholin, yang celaka adalah orang-orang musholin yang seperti kami contohkan tadi. Maka yang dimaksud dari fawailul lil musholin adalah maka celakalah orang yang mengerjakan sholat tapi tidak berusaha untuk memahami apa yang dia kerjakan. Jadi sholat ini untuk apa sih? Ya kalau hanya sekedar sholat berarti level ini masih di musholin. Maka di sini Allah katakan celaka. Nah, ini salah satu ciri orang yang mendustakan agama. Nah, selanjutnya di ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Perhatikan sahun pada ayat. Di sini sahun artinya adalah lalai. Lalai di sini maksudnya tidak sekedar lupa jumlah rakaat atau lupa bacaan sholat. Kita perhatikan kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya an sholatihim. An sholatihim ini menunjukkan bahwa lalai yang ditujukan dimaksud atau lalai yang dimaksud oleh ayat adalah sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mereka masih lalai seperti itu. Jadi sholat yang mereka lakukan ini masih belum dapat mencegah diri sendiri untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, utslu ma uhiya ilaika minal Qur'an wa aqimus sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma yasna'un. Di sini dijelaskan bahwasanya orang yang mendirikan sholat atau muqimus sholah pasti dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini yang diinginkan di surat Al-Ma'un. Kita jangan sampai lalai dengan sholat kita, atau jangan sampai kita menjadi musholin, tapi jadilah muqimus sholah, di mana sholatnya ini bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya di ayat ke-6, alladzina hum yura'un, dan merekalah orang yang berbuat riya, yang memperlihatkan amal perbuatannya dia. Tetapi yang dimaksud di sini dia memperlihatkan apa yang mereka perbuat, tetapi mereka mengingat Allah saja tidak. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Dan yang terakhir adalah orang yang enggan memberi bantuan, wa yamna'unal ma'un, enggan memberi bantuan. Sekarang gini, ketika kita memiliki sesuatu yang berlebihan, kemudian ada orang yang meminta sebagian kecil saja tapi tidak kita berikan, nah ini berarti kita sudah termasuk yamna'unal ma'un, na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita menjadi salah satu ciri dari orang-orang yang mendustakan agama. Kemudian mari kita perhatikan kembali dari awal ayat sampai akhir ayat. Di sini menunjukkan kata kerja seperti yukadzibu, yadu'u, yahuddu, kemudian yamna'u. Dan ini semua kata kerja yang artinya kata kerja ini bisa terjadi secara terus-menerus. Jadi ini tidak terjadi di zamannya Rasulullah, tidak hanya terjadi di kaum Quraisy saja ketika itu, tetapi ini bisa juga terjadi di zaman sekarang ini. Makanya Quran ini adalah sebagai pedoman kita di kemudian hari untuk menjalani kehidupan kita. Informasi juga bagi pemirsa di rumah, kita lihat di sini ternyata dari 7 ayat surat Al-Ma'un ini sudah disusun sama Allah. Di ayat pertama tentang latar belakang surat Al-Ma'un, kemudian di ayat kedua, ayat ketiga, ayat ke-6 dan ayat ke-7 membicarakan bagaimana hubungan
membangun hubungan antar manusia, manusia dengan manusia, atau yang biasa disebut dengan hablum minanas. Sedangkan ayat keempat dan ayat kelima, bagaimana cara kita membangun hubungan antara kita dengan Allah, yang biasa disebut hablum minallah. Berarti secara tidak langsung di surat Al-Ma'un ini Allah ingin menunjukkan kepada kita manusia untuk membangun hubungan antar manusia dan membangun hubungan manusia dengan Allah. Jadi hablum minallah dan hablum minanas ini harus seimbang. Hikmah yang dapat kita ambil dari surat Al-Ma'un adalah yang pertama, tidak menjadi golongan orang yang mendustakan agama, seperti tadi menghardik anak yatim, enggan memberi bantuan, kemudian sholatnya hanya sekedar saja, dan sebagainya. Yang kedua, kita manusia diharapkan menjadi seorang yang muqimus sholah, bukan hanya sekedar musolin, karena level muqimus sholah ini yang dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang terakhir, Allah ingin kita menjadi manusia yang selalu menjaga hubungan antar sesama manusia dan hubungan dengan Allah. Jadi hablum minanas dan hablum minallah harus selalu seimbang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dari hikmah-hikmah yang kita pelajari dari surat Al-Ma'un dapat menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan dapat terutama menumbuhkan spirit Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Semoga pemirsa sekalian di rumah dapat mengambil hikmah dengan baik dan tetap semangat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.